tugas mate MTK. Oh, MTK. Oh, di mata pelajaran MTK nih. Kalau boleh tahu kenapa mata pelajaran MTK itu kenapa sih gitu? Itu Susah. Oh, menurut Rida susah tuh cara mengerjakannya. Nah, kalau pelajarannya itu susah, yang Rida rasakan itu susahnya itu waktu kapan mulainya gitu? waktu mencari itu atau menghitung gitu ke bawah. Menghitung dengan cara Mencari ke bawah. Oh, menjumlahkan ke bawah. Ya. Oh, tidak kesulitan nih waktu mengerjakan itu soal hitungan itu. Jadi Rida itu mulai merasa kesulitan itu kelas berapa? Kelas 3. Iya, udah mulai merasa kesulitan karena udah mulai belajar itu ya. Oh, berarti Rida belum bisa menjumlahkan ke bawah dengan benar, mungkin ya, dengan tepat. Nah, itu udah mulai dirasakan dari kelas 3 SD. Nah, kalau ibu boleh tahu waktu pertama kali Rida belajar itu di kelas 3 itu kan tidak sama ibu tuh, ya kan, waktu kelas 6 ini cuma baru sama ibu kan. Nah, jelas waktu kelas 6 ini kita udah lewat pelajaran kayak gitu kan. Nah, harusnya kan udah mahir nih, berhitung, mengalihkan, membagikan, ya kan, menjumlahkan atau mengurangkan yang cara bawah itu. Nah, kalau waktu di kelas 3 itu Rida rasakan kendalanya waktu pertama belajar itu dari apa sih? Mungkin dari cara mengajar atau dari apa gitu yang Rida rasakan? Kurang tahu itu Oh, kurang paham waktu gurunya menjelaskannya itu. Mungkin kurang pahamnya itu karena gurunya itu menjelaskannya kayak mana gitu, dalam atau apa gitu, atau kurang memberikan contoh, kan bisa juga gitu tuh, ya enggak? Ya, kurang memberikan contoh. Nah, kalau matematika kan perlu contoh-contoh tuh. Nah, jadi selain memberikan materi juga harus ada contoh. Nah, contoh-contoh yang bisa membuat murid lebih mengerti, ya enggak? Nah, waktu di kelas 3 mungkin pertama kali Rida menerima pembelajaran yang berada di tulisan bawah itu tadi, menjumlahkan, mengurangkan, dia mengalihkan, mungkin kan dengan cara ke bawah itu mungkin waktu itu gurunya belum menjelaskan secara rincian. Nah, itu makanya membuat Rida sulit memahaminya. Nah, kemudian semakin naik ke kelas 4 gimana pelajaran matematikanya? Lebih sulitnya mana? Kelas 3, kelas 4? Kayaknya kelas 3 lebih sulit karena mungkin baru pertama kali ya belajar yang menjumlahkan ke bawah tadi. Nah, terus kelas 4 sudah mulai merasa sedikit memahami yang nah, kalau makin naik lagi tuh pelajarannya pasti makin susah. Nah, kalau di kelas 5 tuh apa tuh kendalanya kira-kira? Masih sulit kali kah atau sudah mulai mengerti tapi pelajaran itu udah mulai tinggi gitu? Yang udah mulai mengerti tapi pelajaran itu udah mulai tinggi. Udah mulai pelajarannya sudah makin banyak ya. Iya. Jadi harusnya Rida tuh harus lebih mengerti lagi, ya kak? Iya. Nah, waktu di kelas 3 kan pertama kali belajar menjumlahkan ke bawah tuh, misalnya kita ambil penjumlahan ya, penjumlahan ke bawah. Waktu kelas 4-nya itu Rida udah bisa nggak? Bisa lah. Sedikit. Iya, sedikit bisa lah. Sedikit bisa. Terus di kelas 5 bisa nggak? Kelas 5 bisa. Bisa. Nah, kalau waktu di kelas 6 ini? Bisa. Bisa. Nah, berarti ada masalah nggak tuh dengan itu? Kira-kira cara ke bawah itu? Di kelas 5 di kelas 5 ya betul udah tidak lagi. Oh, kurang lah ya. Kalau di kelas 6 ini kira-kira apa masalah dia kalau dalam pelajaran matematika selain menjumlahkan ke bawah tadi? Tapi kalau untuk penjumlahan bisa, mungkinnya kalau perkalian kira-kira bisa nggak? Dengan cara ke bawah tadi udah mulai bisa. Nah, kira-kira selain itu apalagi kendala Rida selain cara menjumlahkan ke bawah, mencari ke bawah tadi untuk pelajaran matematika, apa lagi kira-kira? Pembagian. Oh, pembagian.
pembagian yang dengan cara akar gitu ya. Iya. Itu sulit juga. Nah, kira-kira kalau ibu kasih soal bisa nggak tidak menyelesaikan itu? Misalnya pembagian itu agak sedikit kesulitan. Iya. Nah, itu berarti Rida rasakan itu mulai dari kelas berapa? Kalau yang pembagian tadi. Dari kelas 5. Kayaknya udah mulai sulit ya. Iya, biasanya dulu sebelumnya diajarkan ibu-ibunya itu cara membaginya itu kayak mana? Kalau ibu boleh tahu. Karena kan setiap guru kadang beda-beda tuh cara membaginya. Nah, kayak mana dulu diajarkan? Pakai apa? Yang paling Pakai apa? yang pertama Lidi atau pakai apa gitu? Pakai apa? Pakai yang pohon atau apa gitu? yang kayak ini gitu. Oh, ya kayak akar gitu kan? Iya. Pernah nggak diajarkan dengan cara lain misalnya? Iya. Oh, belum pernah. Oh, berarti dengan cara akar itu, tapi Rida sedikit kesulitan memahaminya, iya nggak? Iya. Iya. Terus selain itu kalau Rida ini pernah nggak ikut les atau apa gitu semacam les matematika atau les sempoa mungkin, nah atau les-les yang lain sama guru yang lain mungkin selain ibu gitu, ada nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau di rumah gitu kalau belajar matematikanya siapa yang bantu? Ibu. Atau ayah pernah nggak membantu di rumah? Jarang. Oh, jarang. Oh, berarti kebanyakan dibantu sama ibunya. Nah, waktu pembelajaran matematika itu bisa tidak ibunya membantu mengerjakannya? Selesai nggak tuh soalnya sama ibunya? Selesai. Nah, berarti ibunya bisa membantu ya. Karena ibu Rida profesinya apa? Guru juga. Ya, jadi sedikit banyak pasti tahu juga ya. Nah, kemudian kira-kira nih waktu Rida belajar di rumah selain ibunya yang membantu, kemudian ada nggak lagi yang selain itu misalnya lewat mungkin Rida cari jawaban dari HP atau apa gitu? Pernah nggak? Pernah. Nah, mana yang lebih banyak? Banyak di HP carinya atau banyak sama ibunya gitu? Sama banyak yang di HP ya. Di HP. Berarti kalau misalnya ibu kasih soal kayak daring kemarin kan kita daring tuh. Iya. Belajar matematikanya itu kan pasti nggak paham juga kan, banyak yang nggak pahamnya mungkin ya. Iya. Jadi padahal ibu udah kasih video pembelajaran tapi mungkin tidak semengerti waktu kita tatap muka ya. Iya. Ada nggak? Nah sekarang rasanya kalau sekolah tatap muka ini Rida lebih paham atau kayak mana pelajaran matematika itu? Lebih paham lah. Lebih paham waktu pembelajaran tatap muka. Nah jadi waktu pembelajaran daring itu ibunya yang bisa bantu ya. Iya. Nah jadi waktu mengerjakan itu apakah Rida minta bantu langsung sama ibu atau Rida cari jawaban sendiri dulu? Atau kayak mana gitu? Atau mungkin hanya sama kawan mungkin? Apa yang Rida lakukan? Jadi dicari terus jawabannya itu sendiri. Cari jawaban sendiri, terus nanti cari jawaban sendiri. Kalau nggak ketemu jawabannya gimana? Minta tolong sama ibu. Baru minta tolong sama ibu. Nah pernah nggak cara lain selain itu misalnya nih kerja kelompok sama kawannya pernah nggak? Belum pernah. Nah waktu jadi belum pernah ikut les apapun ya kalau matematika ya. Terus Rida hafal nggak perkalian itu tadi? 1 sampai 10 itu hafal nggak perkalian kira-kira? Kalau sampai 10 udah lupa. Udah lupa, apalagi sekarang yang dulu itu kita daring ya. Jadi ilmunya udah banyak apa ya. Iya. Nah sekarang kalau misalnya sebenarnya kalau saran dari ibu, Rida itu kan belum hafal perkalian tuh. Iya. Kenapa Rida tidak mencoba gitu menghafalkan perkalian? Pernah nggak? Pernah tapi lupa terus. Oh iya pernah dicoba. Nah tuh kelas berapa tuh kalau ibu boleh tahu mencoba perkaliannya? Yang paling dari Iya. kelas 4. Kelas 4 kemarin kan sering tuh disuruh gurunya dulu kan mungkin kan apakah perkalian sekian perkalian berapa boleh tahu itu? Perkalian 7 atau 8. 7 atau 8 dihafalkan. Nah jadi pernah menghafalkan cuman udah lama tak ini lagi ya diulang ya. Iya. Makanya Rida mulai lupa, dan kalau pas ada nanti soal-soal yang berhubungan dengan perkalian pembagian itu udah mulai susah tuh karena perkalian yang dihafalkan. Iya. Nah jadi kenapa Rida tidak coba lagi nanti menghafal perkalian? Nah bisa nggak? Bisa lupa gitu. Caranya mau tahu caranya nggak? Biasanya kalau Rida menghafal itu kayak mana? Nengok buku perkalian atau apa gitu? Menengok itu buka perkalian gitu. Nengok buku perkalian aja terus dihafalkan gitu. Iya. Itu waktunya kalau guru nyuruh baru Rida hafalkan gitu. Iya. Iya kan?
Nah, jadi kalau misalnya mau tidak lupa, kalau kita perkalian itu, misalnya nih, Rida kan punya cermin di rumah nih. Iya. Nah, sering nggak ngaca di rumah? Ngaca di rumah jarang lah. Oh, jarang. Kalau pergi ke sekolah biasanya ngaca nggak? Jarang juga ngaca. Wah, masa jarang ngacanya? Terus tuh kaca tuh diam aja di rumah gitu, nggak ada yang ngaca di rumah. Hah? Jarang paling ini. Oh ini paling ibu. Oh gitu. Jadi nanti nih misalnya Rida tuh paling sering pegang apa sekarang di rumah? Pegang apa tuh? Handphone kah, buku kah, atau paling sering pegang sapu mungkin bersih-bersih di rumah? Apa yang sering dipegang gitu? Rumah. HP ya. Nah, tuh kayaknya itu kan HP itu paling sering. Kenapa Rida tak memanfaatkan HP itu untuk pembelajaran Rida supaya lebih mudah nanti? Pernah nggak terpikir? Nah, jarang nggak? Biasanya main apa aja di HP itu? Main game aja. Nah, tuh. Kenapa tidak Rida rubah cara belajarnya? Jadi kan di HP itu apa sih yang tak ada? Ada semua kan? Ada. Nah, tuh. Rida bisa misalnya download aplikasi untuk perkalian yang sekarang kan udah canggih tuh. Banyak kali kan aplikasi-aplikasi yang membantu pembelajaran tuh. Atau misalnya rumus-rumus matematika bisa juga kan? Nah, kemudian misalnya kalau Rida menghafal perkalian itu Rida download dulu aplikasinya misalnya. Kemudian sambil baring, usahakan misalnya Rida tuh pegang HP-nya berapa lama satu hari kira-kira kalau Rida tahu? Kadang-kadang 30 menit, kadang-kadang 1 jam. Lumayan lama ya. Iya. Nah itu kira-kira orang tuanya itu membatasin atau sesuka hati Rida aja lah gitu. Itulah apa? Membatasi. Main HP-nya. Oke, jadi waktunya mungkin 30 menit sampai 1 jam. Nah, kalau boleh kasih saran kalau misalnya Rida pegang HP, nah kan ada tuh perkalian tuh, misalnya Rida download dulu aplikasi yang untuk perkalian. Kan banyak sekali aplikasi yang bisa kita download dengan gratis ya, dengan MB-nya yang juga kecil ya. Itu kan MB-nya kecil tuh masih besar main game-game Rida itu lagi tuh, ya kan? Main game itu kan besar tuh MB-nya yang dipakai kan, waktu penyimpanannya pasti banyak juga. Tapi kalau misalnya aplikasi kayak perkalian, pembagian, jumlahan pengurangan di HP itu kecil, dia paling berapa KB? Nah gitu kan nggak sampai 1 MB ya, sampai nggak kira-kira? Itu kalau yang besar, biasanya kalau aplikasi-aplikasi kecil nggak sampai 1 MB, paling berapa ratus KB gitu kan. Nah, jadi masih besar, pasti lebih besar game Rida tuh, yakin pasti lebih besar game. Iya, iya kan? Nah tuh, kenapa untuk yang aplikasi kecil aja kita tak bisa download, ya kan? Kan untuk memudahkan Rida belajar, ya. Nah jadi saran itu HP Rida tuh maunya Rida install dulu aplikasi untuk perkalian misalnya nih. Nah sebelum Rida main HP, nih, kan main HP itu sambil apa? Kalau sambil makan mungkin, atau sambil baring-baring, atau sambil mau tiduran malam, atau kayak mana gitu. Sampai baring. Kapan waktunya? Siang atau tidak sore? Siang sudah habis makan, mungkin sholat gitu ya. Iya. Nah, atau sore. Berarti malam nggak pegang handphone lagi? Nggak boleh kan? Gitu. Jadi siang atau sore misalnya Rida pegang HP itu. Nah sebelum Rida main game nih, Rida pasti main game itu kan? Iya. Pasti. Jadi sebelum main game itu Rida buka dulu aplikasi ini tadi yang Rida install. Misalnya kalau Rida kesulitan perkalian nih atau pembagian nih ya, iya enggak? Iya. Nah jadi misalnya perkalian yang sudah Rida install aplikasi perkalian. Kemudian nanti selama 5 menit aja. Ya cukup 5 menit. Kan Rida mainnya 30 sampai 60 menit tuh. Cukup 5 menit aja kamu lihat perkalian itu, kamu hafalkan. Misalnya hari ini Rida menghafalkan perkalian 5 nih. Ya, kamu hafalkan selama 5 menit itu kan sebentar cuma perkalian 5 itu. Ya kan? 1 kali 5, 5. Ya kan? 2 kali 5, 10 gitu kan? Sampai nanti 10 ya. 5 kali 10 berapa? 50 gitu. Satu itu aja dulu. Nah, tapi ya Rida hafalkan. Nah, kalau udah hafal nanti selama beberapa menit itu baru Rida nanti main HP. Main HP apa yang mau Rida mainkan di HP itu, yang biasa Rida mainkan apa game misalnya nih. Baru Rida main game. Nah, itu jadi tidak melulu HP-nya itu kita gunakan untuk main game aja, jangan ya. Iya. Nah, atau misalnya Rida nih suka sesuatu nih, misalnya kalau itu tadi matematika nih ya, karena masalahnya matematika, Rida install nanti ya.
misalnya Rida nanti suka pelajaran IPA misalnya ya, mau tentang apa, kayaknya ibu lihat Rida suka tertarik tentang alam, Iya. itu kan, tentang planet-planet mungkin, ya kan, tentang ruang angkasa. Nah, Rida kan bisa download juga aplikasi apa tentang IPA itu, banyak tuh aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan alam gitu kan. Nah, bagaimana Rida bisa baca-baca dulu. Kalau misalnya bosan nanti hari ini misalnya Rida buka kan setiap hari buka gadget tuh, setiap hari yang megang HP-nya. Sejak hari enggak, Oh enggak juga. palingan tiga hari dalam seminggu palingan. 3 hari dalam seminggu. Nah 3 hari dalam seminggu Rida pegang HP ya. Nah 3 hari itu mungkin hari yang pertama Rida pegang HP itu Rida buka aplikasi perkalian. Perkalian berapa yang Rida paling sulit misalnya ya, yang sulit apa itu yang Rida pelajari dulu sebelum main game. Terus nanti mungkin berikutnya kalau Rida misalnya udah mulai hafal perkaliannya, mungkin kalau Rida bosan Rida bisa selidiki dengan ini pelajaran buka tentang pelajaran IPA tadi ya. Nah belajar IPA misalnya Rida suka apa tuh, baca selama 5 menit aja ya, 5 menit aja cukup tuh, gak usah lama-lama karena lama-lama nanti bosan gitu. Tapi yang penting ada kita buka aplikasi pembelajaran itu ya kan. Nah kalau sekarang kan aplikasi pembelajaran itu sebenarnya kalau ada kuota Kemendikbud kan gratis lagi bukanya ya, kayak ruang guru itu banyak loh pengetahuannya. Iya, Rida tahu kan aplikasi ruang guru kan? Tahu ada di HP. Itu kan ada kan? Pernah nggak buka? Gitu tanya. Pernah sekarang kalau satu sendiri baru buka. Itu dia kan bermanfaat kan ternyata. Iya. Apalagi kalau kita dapat kuota Kemendikbud itu gratis buka ruang gurunya. Nah, jadi kalau misalnya jangankan ujian, waktu hari biasa aja misalnya, kalau Rida bosan atau malas main game tuh, Rida baca-baca aja ruang guru tuh banyak banget buka. Iya kan? Pernah nggak buka aplikasi-aplikasi apa aja yang disediakan di situ? Kalau anak itu dulu dia ruang guru itu dia bukan untuk membantu dia mengerjakan PR, tidak, dibaca-bacanya gitu. Nah jadi misalnya kalau misalnya dia bosan dia main game ini kan ya, bisa bosan main game kan, main game karena perempuan terlalu suka main game ya. Jadi dibacanya, dia ada pengetahuannya itu kan, ada materi dulu dikasihnya ya, dipelajarinya misalnya materi IPA kelas 6. Nanti dipelajarinya itu dibacanya aja, untuk membaca aja gitu. Nah kan itu menggunakan aplikasinya kan sesuai manfaatnya. Nah kan apalagi Rida udah ada kan ruang gurunya itu, memang Rida yang download atau kayak mana? Download sendiri Bu. Rida memang download. Bagus. Nah berarti Rida itu udah sadar tuh, berarti pengen belajar tuh lewat aplikasi itu, dia gunakan tuh aplikasinya. Itu coba Rida buka nanti. Rida baru ini aja bukanya atau udah pernah sebelumnya buka? Pernah waktu kelas 5. Oh kelas 5. Berarti udah menggunakan dari kelas berapa? Jadi kelas 5. Oh bagus tuh, dari gunakan dari kelas 5 ya kan. Banyak kan Bu materinya kan. Nah sesuaikan dengan kelas Rida. Misalnya Rida kelas 6 nih, ada kan khusus kelas 6 ada Rida pelajari di situ. Di situ banyak tuh aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk pembelajaran ya. Nah, kan itu kan gratis tuh, tidak berbayar kan. Kecuali kalau kita ikut kelas khususnya kan ada lagi kelas yang memang berbayar ya. Iya. Nah semacam les gitu kan. Ini nggak usah kita ambil gratisannya aja. Nah kita tetap dapat manfaatnya, tetap dapat ilmunya dari situ ya. Nah jadi pemecahan masalah Rida tadi apa kira-kira? Yang pertama tadi apa? Gimana Pak? Itu rajin buka apa ruang guru. Nah boleh. Apa lagi kira-kira? Sama selama waktu untuk belajar gitu. Bagus. Iya, berapa menit kata Ibu tadi? Sekitar 5 menit atau 10 menit. Itu dia. Paling tidak dari sehari itu ada kamu meluangkan waktu kamu di gadget itu kamu membuka pembelajaran. Kamu tidak melulu untuk main game aja gitu atau nonton video YouTube aja gitu, jangan ya. Nah kan sekarang banyak nih berita-berita anak-anak yang stres gara-gara main game, ya nggak? Pernah dengar nggak? Tuh kan. Jadi main game dibatasi. Jadi sebelum main game itu kita ini kan panaskan otak kita dulu, dan itu sering bilang gitu kan. Kita panaskan otak kita dulu, kita panaskan sebentar aja supaya otak kita itu kerja gitu. Jangan langsung dijajali dengan game, apalagi game kekerasan kan ya. Jadi kamu belajar tadi lewat aplikasi-aplikasi di handphonenya ya, bisa kamu download untuk membantu pembelajarannya. Jadi berasa permasalahan Rida itu sudah bisa dilakukan kan sendiri kan. Nah nanti mudah-mudahan dengan Rida mencoba nanti bisa mengurangi kesulitan Rida dalam belajar matematika tadi ya.
Iya, udah bisa paham kan? Nah, oke, kayaknya sekian ya Rida ya. Mama tahu Rida udah dijemput sama orang tuanya, ya? Oke, nah sebelum pulang jangan lupa pakai maskernya, pakai masker dan cuci tangan. Oke, nah kayaknya udah cukup demikian ya. Nah, assalamualaikum.